Okay, let's go. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi atau selamat siang, sore semuanya. Nama saya Taufik Muda. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul klasifikasi KAMINS dan EPS untuk memprediksi calon penerimaan bantuan sosial dengan model NEPWS dan KAMINS. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial berdasarkan data sosial ekonomi mereka dengan berdekatan data sains yang lebih objektif dan akurat. Nah, dataset yang saya gunakan adalah data penerimaan bantuan sosial yang saya dapatkan dari Kaggle. Nah, terus di sini udah saya install dan import Pandas, terus ada NumPy, Matplotlib, terus kita panggil juga importer untuk mengcluster KAMINS dan import untuk Gaussian model NEPWS Gaussian NB. Nah, terus di sini saya punya dataset data penerimaan bantuan XLX yang beberapa kolom penting dalam dataset ini adalah ada ID, nama, jenis kelamin, kecamatan, dan ada indikator-indikator dari 1 sampai dengan 18. Nah, sebenarnya data ini kurang lengkap ya, karena kan harusnya data sosial ekonomi, tapi ini udah dijadikan indikator 1 sampai 18. Nah, terus dari berbagai fitur numerik dan hasil label angka seperti 1 sampai 12 ini menggambarkan indikator sosial ekonomi, misalnya kepemilikan rumah, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan usia. Namun terlihat masih banyak data yang missing. Nih, banyak yang menjadi langkah awal yang sangat penting. Jadi yang pertama adalah kita akan membersihkan proses cleaning sebagai langkah awal. Nah, gimana sih? Awalnya ini ada di infonya cukup jelas. Di sini ada ID, nama, jenis kelamin, kecamatan. Di sini ada kepalanya 1 sampai 5. Jumlah datasetnya kita tahu nih ada 536 entries. Data kolomnya total 22 kolom. Nah, yang pertama adalah pemprosesing data. Data diberitakan dengan cara menghapus atau mengisi nilai kosong secara hati-hati agar hasil analisis tidak bias. Lalu label seperti jenis kelamin dan kecamatan di encode agar bisa diproses oleh algoritma. Jadi ini encode dulu. Oke, kita panggil nama variabel, terus kasih list range dan 1 sampai 19, terus buang data yang kosong, tidak punya nama, jenis kelamin atau wilayah. Kita bersihkan dulu di sini encode jenis kelamin kecamatan, variabel gender sebagai jenis kelamin, variabel kecamatan sebagai kecamatan. Nah, terus pilih fitur numerik nih 1 sampai 17 ditambahkan dengan jenis kelamin dan kecamatan. Nah, ini ada range-nya. Terus masuk ke KAMINS-nya, gunakan model elbow, metode elbow untuk mencari jumlah clustering terbaik. Yang pertama, kita model KAMINS-nya seperti ini. Terus buat visualisasi untuk elbow dengan metode judulnya metode elbow untuk menentukan jumlah cluster. Nah, ini nanti kita akan dapatkan tekukan-tekukan. Jadi KAMINS ini dilakukan untuk melakukan unsupervised learning, yaitu memisahkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. KAMINS membantu dalam memahami pola penyebaran data ya. Misalnya kelompok warga yang sangat membutuhkan, cukup mampu, terus hasil clusteringnya ditambahkan ke data sebagai fitur untuk memperkuat klasifikasi. Nah, ini kita dapat metode elbow-nya setelah kita show untuk visualisasi 2 dimensi. Ternyata lekukannya ada pada angka ketiga, sekitar 3,1 gitu. Nah, kita misalkan ambil data klasternya 3, KAMINS, kita variabel identifikasi dulu dengan variabel KAMINS, terus kita panggil klasternya 3, misalkan 3 dengan random state 42, terus data ini sebagai klaster. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan. Nah, seperti ini hasil setelah di clustering dari
clustering ini klasternya 3, terus datanya 1 sampai 18 plus jenis kelamin dan kecamatan. Nah, selanjutnya mulai masuk ke naik base nih buat klasifikasi kelayakannya. Nah, termasuk layak atau enggak sih? Nah, kelayakannya akan kita ambil dari data label di kolom 18. Di kolom 18 ini sebagai entries kolom untuk kelayakan, skor kelayakan. Nah, terus lanjut siapkan fitur untuk klasifikasinya. Kita ambil model seleksinya untuk menguji train, test, split. Terus kita gunakan modelnya, kita ambil next bias, import klasifikasi, terus buat fitur indikator 1 sampai 17 plus klasifikasi kelamin, kecamatan, dan clusteringnya kita ambil lagi. Terus jangan lupa kita ubah dulu setiap kolom supaya bertipe string, supaya nggak error nih. Jadi kan tadi udah kita parsing ke numerik ya, di sini. Di sini kita udah parsing ke numerik. Nah, kita balikin lagi ke model string. Jadi dia nggak bakalan error karena K-means kan lebih condong ke string. Jadi next bias terus split data. Jadi di sini kita bagi datanya, kita uji supaya 80% sebagai data uji dan 20 sebagai data tes. Nah, ini kita variabelin lagi, identifikasi NB itu Gaussian, terus prediksinya pakai ambil Gaussian. Nah, klasifikasi report nih, ini untuk memunculkan matriks klasifikasi metode pin, klasifikasi metode, report, terus conversion matrix, titelnya conversion matrix, terus prediksi aktual. Nah, di sini untuk conversion matrixnya seperti ini kira-kira hasil dari conversion matrix dari data set yang sudah kita masukkan tadi. Nah, dari gambar ini tuh artinya apa sih? Kita bisa ambil hasil itu dari kata-kata. Ternyata setelah diambil dari kata-kata, dari conversion matrix kita balikin ke kata-kata. Di sini diambil kesimpulan dari total data uji 22, 14 orang benar diprediksi tidak layak, 3 orang salah diprediksi layak, padahal tidak layak, 3 orang salah diprediksi tidak layak, padahal layak, 2 orang benar prediksi. Nah, akurasi model ini sekitar 73%. Dengan presisi modelnya 0,40%, jadi sekitar 40%. Presisi model, recall model, terus F1 score model. Import mode. Nah, di sini kita mau ambil berdasarkan kita buat confusion matrix ini, kita ubah menjadi model net bias berbentuk bar ya, kode batang. Nah, di sini 73%, 40%, recall akurasi. Nah, terus pastikan ini sudah ada. Jadi harus hasil normalisasi dari data yang sudah di-clustering, dari data K-means, kita akan buat ke model PCA. Kita visualisasikan komponen pertama, komponen keduanya seperti ini. Terus buat data frame gabungan, jadi gabungan antara PC1 dan PC2 dari PCA, cluster, dan data cluster. Visualisasi figurnya, jumlah klasternya 3. Nah, ini ada keterangannya merah, hijau, dan biru sebagai clustering, perbedaannya. Nah, seperti ini kira-kira visualisasi dari cluster K-means PCA yang tadi kita bikin. Mungkin itu contoh dari sistem penerapan atau calon prediksi penerimaan bantuan sosial dengan mengintegrasikan cluster. Kita menggunakan clustering dengan K-means dan mengklasifikasikan hasil clustering dari K-means itu ke dalam model net bias. Jadi ada 2 gabungan antara K-means dan net bias sebagai klasifikasinya. Cuman ini datanya sebenarnya kurang bagus ya, tapi kita bisa dibersihin. Jadi dari data itu kita bisa bersihin dengan K-means, di cleansing dulu. Nah, seperti ini nih, kita normalisasikan. Mungkin cukup itu saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.